semuanya, halo parents. Welcome back to Stema Talks Podcast yang selalu menghadirkan tema-tema yang menarik untuk penonton setia Stema TV. Sebelumnya, perkenalkan saya Wisnovita Indrani Rorong, selaku Prinsipal Sunnyville dan Daycare Jakarta Kemayoran yang akan memandu podcast kita dari awal sampai akhir. Di era perkembangan teknologi ini, informasi yang kita tahu semakin pesat. Banyak konten yang mudah sekali diakses oleh siapapun, termasuk oleh anak-anak yang kita cintai. Kondisi ini membuat orang tua perlu lebih sadar bahwa tidak semua tontonan aman untuk dilihat oleh anak. Dan masalah demi masalah seringkali muncul bukan hanya soal berita palsu, tetapi juga video-video yang mengandung unsur kekerasan, ujaran kebencian, dan hal-hal yang tidak pantas lainnya. Oleh karena itu, konten-konten seperti itu dapat muncul kapan saja tanpa disadari karena anak belum mampu memilah mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang berbahaya. Maka dari itu, Stella Maris School saat ini menghadirkan narasumber yang tepat untuk membahas tema kita pada hari ini, yaitu tema yang sangat menarik, melindungi anak usia dini dari bahaya digital. Dan ini adalah peran orang tua zaman now. Di samping saya sudah ada Miss Jovita Adiarani Murhanjati, seorang psikolog dari RS Mitra Keluarga Kemayoran. Kita akan lebih lanjut berkenalan dengan Miss Jovita yang biasanya kita panggil sebagai Miss Jo. Betul ya Miss? Betul sekali. Silakan Miss. Kenalin dulu. Oke, halo parents, Mami and Daddy. Perkenalkan, nama saya Jovita Adiarani Murhanjati. Saya seorang psikolog klinis anak di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Wow, luar biasa ya Mami and Daddy. Hari ini kita sudah bersama dengan Miss Jo. Bukan hanya psikolog biasa, tetapi psikolog khusus anak. Betul ya, psikolog klinis khusus spesialisnya untuk anak. Jadi Mami dan Daddy jangan lewatkan podcast sekarang ya. Sampai selesainya kita akan kupas tuntas mengenai melindungi anak usia dini dari bahaya digital. Oke. Pastinya dokter Miss Jo ya, pastinya sudah banyak sekali nih Miss Jo kasus-kasus yang mungkin sering dan pernah ditangani untuk anak-anak ya. Nah, untuk kali ini nih kalau kita melihat kondisi sekarang, bagaimana menurut Miss Jo gambaran anak usia dini dan mungkin hubungannya dengan dunia digital saat ini? Oke. Ya, kalau kita lihat perkembangan teknologi ya, dunia digital ini kan perkembangannya sangat pesat banget ya. Dan bagaimana kaitannya dengan tumbuh kembang anak, mereka ini berjalan beriringan bersama. Ya, sangat tidak bisa dipisahkan dan ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup seluruh orang di dunia. Jadi sedikit banyak ya tumbuh kembang anak-anak ini pasti akan dipengaruhi oleh perkembangan digital juga. Makanya tidak bisa sama sekali kita pisahkan atau kita jauhkan mereka sepenuhnya dari dunia digital, sepertinya agak sulit. Tapi ya memang kita perlu mengajarkan mereka bagaimana bertumbuh dan berkembang apa adanya mereka sesuai kebutuhan, tapi juga mengikuti perkembangan zaman dengan bijaksana ya. Keren sekali ya, tapi tidak mudah bagi kita sebagai orang tua. Betul ya Mami and Daddy. Nah, banyak orang tua termasuk saya sendiri juga orang tua ya, merasa gadget itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Betul ya, seperti selainnya kita makan ya. Kita makan kan sebuah kebutuhan. Gadget juga sekarang hari-hari ini udah jadi sebuah kebutuhan. Nah, menurut Miss Jo sendiri, apa sih sebenarnya resiko terbesar dunia digital ini bagi anak-anak usia dini yang mungkin kadang nggak disadari orang tua? Mungkin kalau untuk anak usia dini tampaknya tuh efeknya tidak sebombastis mungkin remaja ya atau dewasa muda. Tapi sebetulnya justru dampak-dampak itu paling awal muncul di usia dini gitu. Nah, jadi yang sering tidak orang tua sadari bahwa penggunaan gadget itu mengganggu tumbuh kembang mereka. Mengganggunya bagaimana? Fase-fase perkembangan, tugas perkembangan yang harus dipenuhi pada rentang usia tertentu terkadang tergantikan oleh gadget yang seharusnya mereka mengalaminya sendiri secara natural di dunia
di alam, di lingkungan secara umum, interaksi dengan manusia, tapi mereka merasa oh bisa digantikan oleh gadget. Jadi sebetulnya resiko yang paling besar itu adalah tumbuh kembang anak-anak yang tidak sesuai tugas perkembangan usianya. Usianya ya, Iya. jadinya tidak tercapai ya. Iya, tugas perkembangan itu tuh tidak hanya pada masa anak-anak, itu ada sampai kita manula, sampai kita meninggal tuh ada tugas perkembangannya. Seseorang di usia sekian harusnya sudah bisa menguasai apa, di usia sekian harusnya sudah mencapai target psikologis apa gitu. Tapi kita mungkin memang fokus pada dunia anak-anak karena di usia 0 sampai 18 tahun tuh memang perkembangan paling pesat itu di usia itu. 5 aspek perkembangan itu sedang tumbuh semua. Dan ketika nanti 18 sampai 20 tahun ke atas itu memang aspek perkembangannya hanya lebih ke perkembangan sosial, emosional, dan kognitif. Tapi kalau dari usia dini itu dari motorik halus, motorik kasar, lalu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu bukan bicara ya, tapi berbahasa itu tidak sekedar berbicara, tapi mereka paham diajak ngomong apa, mereka bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang benar, bisa mengekspresikan diri yang diterima orang dengan benar, itu berbahasa. Lalu ada sosial, bagaimana tidak hanya berteman dengan sebayanya, tapi berinteraksi dengan orang dewasa, berinteraksi dengan anak yang lebih kecil usianya, itu sosial. Nah kalau bahasa, motorik, dan sosialnya ini berkembang baik, mereka tendensinya akan memiliki perkembangan emosional yang baik. Kalau 4 ini nanti sudah terpenuhi pada usia 6 tahun sampai 7 tahun, sampailah pada perkembangan yang tertinggi, yaitu perkembangan kognitif. Makanya anak SD masuknya di usia 7 tahun, rata-rata 6-7 tahun, karena diharapkan di usia situ perkembangan motoriknya sudah stabil, bahasanya sudah lancar, sudah bisa meregulasi emosi dengan baik, mengerti bagaimana membangun relasi sosial yang baik, baru digabungkan semua menjadi kesadaran kognitif gitu. Nah, tapi semua itu digantikan gadget, sederhana. Kan kalau nonton gadget anaknya belajar, Miss. Iya. Ya, kan nambah kosakata memang. Betul. Tapi diaplikasikan enggak? Betul. Kan anaknya belajar matematika, Miss. Kan dia belajar nilai sosial. Betul. Sekedar input, diaplikasikan tidak. Oh. Nah, kadang orang tua terbatas melihat bahwa dengan mereka nonton, mereka ngerti, otomatis langsung teraplikasi dalam kehidupan sehari. Belum tentu. Gitu. Jadi dampaknya terbesar sebetulnya adalah keterlambatan tumbuh kembang. Itu resiko terbesar. Resiko terbesar ya. Iya. Berarti sebenarnya kehadiran gadget itu sendiri memperhambat ya? Nggak bisa dibilang 100% memperhambat. Bisa juga ya. Nggak bisa, karena memang ya kita kalau dibandingkan zaman perang dunia dulu nggak ada gadget, transportasi terbatas, kita hidupnya jadi lebih mudah sekarang kan. Iya kan, dan kita harus mengakui kita dewasa pun memakai itu. Iya. Hidup lebih nyaman. Dan memang sebetulnya kenapa sih teknologi berkembang? Tujuannya apa? Tujuan utamanya membangun kesejahteraan umat manusia kan. Nah, tapi tentunya perlu digunakan dengan kesejahteraan, dengan kebijaksanaan, Ya, kesejahteraan yang dibangun dengan kebijaksanaan. Tapi kesejahteraan itu sayangnya jadi belum terbentuk secara merata karena kebijaksanaan itu yang belum terbentuk dengan baik. Sebetulnya baik saja perkembangan gadget, teknologi digital yang rapid ini tuh tidak buruk kok, baik-baik saja. Dan anak-anak jadi berpikir kritis lebih luas daripada mungkin zaman saya dulu, kalau mau ini hanya bukunya ada di perpustakaan, cuma ada itu, ya udah taunya itu gitu. Tapi mereka sekarang lebih luas. Cuma itu juga ada bahaya ya, kayak dua sisi koin lah ya. Dapat ada advantage, tapi di sisi yang lain ternyata kalau tidak ada kebijaksanaan kita belajar tidak punya batas. Nah, kelemahan dari gadget atau perkembangan digital ini memang mengajarkan infinity ya, ketidakadaan batas. Ya, tapi yang tidak diajarkan oleh benda itu, saya nyebutnya benda ya, karena itu sebuah benda, adalah batas itu sendiri. Memberikan akses pada ketiadaan batas, tapi tidak pernah diajarkan adanya batas. Mungkin di dalam materi konten itu ada tentang ayo kita nggak boleh banyak-banyak nonton gadget dan segala macam. Tapi si benda gadget ini tidak melatih si orang ini untuk
kamu stop dong, hey udah dong Harus gitu. orang tuanya ya. Yes, si manusia itu Yang sendiri. memberikan batas. Yes, Ya, karena anaknya tidak bisa, belum memiliki kesadaran untuk mengontrol kan. betul. Jadi orang tua yang bisa mengontrol dan memberikan batas. Wah, ini baru aja pertanyaan pertama ya Bang Dedi ya, tapi udah dalam sekali, luar biasa ya. Nah, Miss Jo, seringkali orang tua berpikir yang penting anak ya udahlah main gadget di rumah, ya kan. Dan mungkin tanpa kalau misalkan tanpa diawasi itu kan suatu hal yang yaitu tadi uncontrol nantinya ya, kemudian itu yang berbahaya. Tapi kalau misalkan diawasi, apakah itu sudah cukup aman? Eh, tergantung juga sih ya, tidak ada jawaban yang otomatis oh kalau begini aman, karena yang diawasinya itu meliputi banyak aspek, dan kadang orang tua kalau di ruang praktek ya mereka sering bilang pokoknya dia main di rumah kok Miss, udah kita taruh di ruangan tengah jadi kontennya terlihat ya dia nonton apa, dan kami punya akses pada gadgetnya dan kami harus boleh buka gitu historinya. Tapi ternyata itu saja tidak cukup, karena yang harus kita perhatikan adalah satu, tidak hanya konten tapi durasi. Oh, durasi. Iya, terus yang kedua kita perhatikan apakah dengan mereka menggunakan gadget, oke, mereka nonton diawasi, fungsi kehidupan sehari-harinya berjalan nggak? Memang dia nonton, durasinya cukup, kontennya baik gitu ya. Tapi karena nonton itu terus terpengaruh dia jadi maaf mager misalnya, terus iya mandinya mundur, makannya mundur, dan yang paling sering adalah gangguan tidur. Nah, jadi kita harus perhatikan durasi, konten, terus fungsi kehidupan sehari-hari dan dampaknya pada kesehatan. Anak-anak yang senang menggunakan gadget, mereka tendensinya memang anak-anak yang tidak aktif secara fisik. Karena coba, emang kita bisa pakai gadget sambil lari? Nggak bisa. Bisa sih, hanya dengerin musik ya kan. Tapi kalau nonton susah kan, gitu. Dan rata-rata anak usia dini sampai remaja lah yang mereka tonton kan penggunaan gadget hanya tontonan ya. Musik iya, tapi untuk misalnya untuk bekerja itu frekuensinya kecil sekali, tapi mostly mereka menggunakan untuk entertain kan, untuk nonton. Betul. Dan otomatis ya mereka sedentary life, lebih banyak duduk, lebih banyak tidak bergerak. Padahal kalau kita ngomongnya usia dini di bawah 6 tahun, itu tugas utamanya adalah perkembangan motorik. Dan sayangnya lagi orang tua zaman sekarang itu sering menggunakan gadget sebagai obat penenang. Iya, betul sekali. Ya kan? Pokoknya anaknya diem. Gadget. Padahal usia 6 tahun ke bawah emang nggak bisa diem. Emang nggak bisa. Dan memang harus tidak bisa diem. Itu yang normal. Itu yang seharusnya. Itu yang seharusnya. Iya, tapi kadang mereka sendiri mungkin juga sudah terdistraksi ya, para orang tua ini. Ini pengakuan para mama papa nih. Soalnya saya juga sibuk nih gitu ya, ada kerjaan gini. Aduh nggak tahan kalau udah teriak-teriak gitu. Pulang kerja capek ya kan. Udah ini nonton gitu. Nah terus kalau misalnya di ruang praktek orang tuanya sedang komunikasi dengan saya, anaknya kan lari-lari. Udah nih kamu nonton dulu nih di luar gitu, mau ngomong sama Miss Jo. Kalau saya tanya, kamu suka baca buku nggak? Kamu suka mainan nggak? Atau suka gambar? Miss Jo punya buku, Miss Jo punya ini. Saya bilang main aja deh, saya turunkan matras nih, main ya, gambar. Kamu boleh sibuk di sini, tapi jangan ganggu mama sebentar ya. Jadi mereka sibuk dengan sebuah aktivitas. Oke, sibuk dengan sebuah aktivitas. Yes, seharusnya. karena memang usianya ya tadi itu di bawah 6 tahun harus aktif, harus bergerak, harus curious, harus pengen tahu ini apa, harus banyak bertanya. Harus banyak bertanya. Iya, dan mereka maaf ya saya sebutnya seolah-olah seperti pesakitan, orang-orang yang butuh obat penenang gitu kan. Ini kamu diem dulu gitu. Iya. Iya gitu. Jadi coba lihat anak sebagai seorang pribadi yang sedang mau bertumbuh, bukan seorang yang harus ditekan. Dan mereka belajar diamnya karena orang tua kasihnya gadget, dan ketika mereka mau menenangkan diri dengan gadget diambil, dibilang kamu berlebihan. Nah kan bingung kan lagi. Iya betul. Ya, kamu diam nih aku kasih gadget, tapi ketika dia mau diam karena gadget udah kebanyakan diambil. Nanti dia marah-marah. Nah, pas dia marah-marah dia bilang, orang tua bilang tenangkan dirimu. Lah aku tenangnya dengan gadget. Iya betul. Akhirnya apa? Anak jadi tidak belajar meregulasi dirinya sendiri tanpa gadget.
Iya betul. Ya. Jadi ada banyak efek timbal balik lah. Memang perlu kebijaksanaan dari ya kita sebagai manusia pengguna gadgetnya ini untuk mendidik generasi muda dan mendidik diri kita sendiri untuk ngerti batas. Iya, iya. Gitu. Kembali poin pentingnya itu ya, mengerti batasnya. Yes. Oke. Oke, kalau dalam praktek sebagai psikolog nih Miss, mungkin tadi kan risiko digitalnya udah Miss Jo jelaskan udah cukup luar biasa deep and banyak. Nah, mungkin sekarang nih apakah anak usia dini bisa menjadi target kejahatan digital mungkin meskipun mereka belum bisa membaca atau menulis dengan lancar? Sangat bisa ya. Bahkan pada anak usia-usia di bawah 1 tahun pun bisa kok ada dampaknya. Mungkin tidak spesifik pada kejahatan digital ya, tapi penggunaan digital yang berlebihan tuh bisa berdampak pada perkembangan bahkan bayi di bawah 1 tahun pun bisa. Misalnya banyak orang tua yaitu mungkin karena mereka sudah terbiasa sebagai orang dewasa terbiasa entertain yang muncul dari gadget dan mereka nggak tahu mau entertain diri sendiri tanpa gadget gimana. Jadi ketika punya bayi ini gadget katanya didudukin ini dek lihat gitu ya kan. Dan anaknya satu dia sudah terpapar terbiasa dengan apa ya scene by scene adegan per adegan yang rapid gitu. Jadi dia maunya juga ya begitu. Kalau nggak ada gadget ya coba kita sendiri deh kasih anak mobil-mobilan sama tontonan tentang mobil pasti yang dipilih tontonan mobil bukan mobil-mobilannya iya kan. Nah jadi mereka sudah terbiasa melihat itu ya tugas perkembangannya untuk memanipulasi mainan, imagery play, terus social play itu tergantikan oleh ya aku nonton. Iya. Gitu. Terus bukan kejahatan lagi, tapi pada gangguan tidur tuh banyak sekali. Ini contoh saya cerita mungkin buka kartu sedikit ya. Waktu itu saya punya klien usia 6 tahun. Dia datang dengan keluhan tidak mau ke toilet dan tidak bisa tidur. Selidik punya selidik, kata mamanya nih anaknya penakut gitu. Terus saya tanya, kamu kenapa dek gitu. Waktu itu zamannya skibidi toilet loh. Nah dia nggak tahu apa yang dia lihat, tapi dia cuma bercerita katanya setiap kali kita menggunakan toilet nanti akan keluar kepala dari dalam situ dan nanti kamu akan dimakan. Saya nggak tahu dia nonton dari mana. Sejak saat itu dia nggak mau ke toilet, dia nggak mau pipis, nggak mau pupuk. Ya akhirnya apa? Akibatnya ya gangguan infeksi saluran kencing, gangguan gastrointestinalnya, ya kan. Terus dia tidak bisa tidur. Akhirnya apa? Gangguan kecemasannya tinggi, gangguan emosional, disfungsi kognitif di sekolah, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, jadi memiliki kepanikan yang berlebihan gitu. Itu jangankan pergi ke toilet ya, dia lihat kata toilet udah sampai seperti itu. Jadi iya, karena ya seperti tadi yang Miss bilang bahwa mereka memang belum punya filter ya. Jadi ada sebuah kemampuan pada manusia yang kita sebut dengan executive function. Itu adalah 10 skill yang dimiliki oleh semua manusia untuk menjalankan hidupnya dengan sejahtera. Saya tidak bilang bahagia ya, tapi sejahtera dan seimbang. Di dalam 10 skill itu antara lain ada self understanding, time management, behavior control, emotional control, ada attention, ada inisiatif, ada working memory, terus ada persistence, ada kemampuan sosial. Nah, anak itu belum punya itu semua. Dan memang secara normalnya 10 executive function itu terbentuk nanti sempurna pada usia 25 tahun. Nah, dan otak bagian depan mereka yang mengatur kebijaksanaan tuh memang belum fasenya terbentuk sempurna. Makanya stimulasinya motorik, belum sampai ke kognitif. Jadi ketika mereka belum sampai pada kemampuan pemahaman berpikir kompleks, pikirannya masih yang impulsif ya. Jadi misalnya saya gini, apa nih gitu. Terus lihat apa itu gitu, apa itu gitu. Mereka masih yang mudah sekali terdistraksi dan memang belum punya skill untuk mencerna segala sesuatu dengan filter yang benar. Ya nonton begitu mudah sekali terbawa. Dan yang lucu lagi, banyak orang tua yang suka nonton film horor, anaknya tuh diajak gitu. Terus saya pikir esensinya apa Bu? Jawabannya biar anaknya berani. Coba saya tanya, Miss kalau nonton film horor keluar apakah berani? Takut ya harusnya ya. Respon utama manusia apa?
jadi takut. takut, betul. Apakah dengan nonton langsung keluar skillnya, keberanian terbentuk? Itu kan butuh proses. Jadi saya tanya esensinya apa ya Bu nontonin film horor ke anak-anak di bawah 10 tahun gitu. Terus kan banyak tuh Miss film-film yang scary biar berani begini. Saya bilang kalau ibu mau melatih keberanian, ajarkan mereka pada dunia yang aman, bukan pada ketakutan. Nah, mengajarkan seseorang pada ketakutan itu bukan membentuk keberanian, tapi membentuk survival mode. Dan orang yang seumur hidupnya berada pada survival mode itu lelah. Maksudnya gini, contohnya perang dunia dulu, perang dunia pertama dan kedua, seluruh dunia berperang dan kita selalu hidup dalam aku harus waspada, itu kan surviving. Kalau enggak aku nggak hidup gitu. Lalu perang dunianya selesai. Banyak post traumatic syndrome, mereka tidak percaya bahwa perang sudah selesai. Jadi ketika ada orang yang menyapa, halo good morning, jangan-jangan dia mata-mata nih, jangan-jangan dia gini. Nah, akhirnya tumbuh menjadi orang yang penuh ketakutan, penuh kecemasan. Nah, kalau mau melatih anak berani dengan ancaman, dengan sesuatu yang tidak aman, apakah mereka jadi berani atau mereka hanya bertahan hidup? Ya kan? Tapi kalau mereka itu hidup dalam lingkungan yang aman, mereka tahu oh itu ada bahaya. Tapi aku punya kepercayaan diri, aku dipercaya, aku tahu aku bisa. Ini caranya gini. Mereka punya proses berpikir yang lebih bijaksana daripada anak-anak yang selalu tumbuh dengan ancaman. Nah, jadi di gadget ini ya itu tadi batasan tentang konten-konten yang merusak mental itu tidak hanya kejahatan ya. Tapi kecil-kecil yang disisipi itu juga banyak sekali karena mereka tidak punya executive functionnya belum terbentuk. Betul. Berarti memang betul-betul harus dibatasi ya. Oke, wah sangat menarik sekali ya Miss Jo. Nah sekarang kita mau masuk ke topik yang sedikit berbeda, tetapi memang ini begitu sangat penting menurut saya ya, yaitu topik sex education. Sering dianggap masih tabu ya di budaya kita di Indonesia. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sex education sejak dini untuk anak usia balita dan prasekolah? Oke, kalau kita merujuk pada kata seks itu kita pasti asumsinya sudah sesuatu yang ya itulah ya. Buat yang udah dewasa. Iya. Gini, kita mengacu seks itu langsung pada perilaku seks. Padahal seks itu sendiri sebetulnya adalah artinya gender. Ya, betul. Nah, jadi kalau kita mau membahas tentang sex education itu sebetulnya mengenalkan anak-anak pada adanya dua jenis gender. Fungsi gender itu apa dan bagaimana menjaga supaya gender itu tetap bertumbuh dengan sesuai porsinya gitu. Baik dari sisi kesehatan dalam kehidupan sosial emosionalnya. Jadi sex education sebetulnya adalah mengajarkan anak-anak tentang fungsi gender dan penggunaannya. Nah, kalau pada anak usia dini ya sekali lagi kebijaksanaan mereka belum terbentuk sempurna, yang kita ajarkan tidak bisa langsung materi-materi yang dampaknya sosial. Karena itu belum terbayang oleh mereka. Yang bisa kita ajarkan adalah fungsi biologisnya, fungsi motoriknya. Jadi kalau di bawah usia, bukan di bawah usia, kalau anaknya belum berkomunikasi ya, belum lancar berbahasa, kita bisa menggunakan bahasa tubuh. Tapi kalau mereka sudah bisa komunikasi seperti ini, berbicara dan tidak ada kendala tumbuh kembang dalam komunikasi, kita bisa bercerita dalam bentuk cerita, bisa role play ya. Nah, role play seks kita udah pikirannya kemana-mana nih ya. Tapi sebetulnya itu justru penting. Nah, kenapa? Kalau di bawah anak usia dini kan tadi saya bilang kebijaksanaan belum ada. Mereka tendensinya adalah impulsif, bertindak tanpa berpikir. Jadi kalau ada dorongan secara seksual pada tubuhnya ya dia akan melakukan saja. Nah, mereka belum punya pengertian bahwa itu adalah perilaku seks yang perlu dijaga. Contoh, pernah dengar nggak? Maaf kalau saya sebut kata ini ya. Pernah dengar nggak anak usia 4 tahun masturbasi? Wow, itu jarang sekali ya. Tapi sebetulnya banyak terjadi. Kenapa? Bukan karena tontonan, bukan karena maaf tidak sengaja melihat perilaku kegiatan orang tuanya. Tapi ternyata pada usia segitu, apalagi anak laki-laki, ada yang namanya testosteron boosting. Jadi hormon seksual testosteronnya itu tumbuh pada
saat dia lahir, usia 3 sampai 4 tahun. Dan pada saat nanti dia yang terakhir saat pubertas tertinggi yaitu di mimpi basah. Jadi di usia 3-4 tahun tuh memang sering lihat anak-anak suka mainan kelaminnya gitu. Nah pada saat mereka sedang testosteron boosting, memang penisnya itu ada sensasi tickling dan mereka mungkin sering merasa gatal. Lalu mereka sering digesekkan atau dipegang sampai menimbulkan sebuah rasa nyaman yang kita sebut dengan orgasme. Dan akhirnya mereka ngerasa bahwa oh ini enak dan aku lakukan lagi. Nah, saya pernah punya kasus itu seorang anak 4 tahun, mamahnya tanya, Miss kenapa dia kalau main di lantai kayak wiper? Saya tanya, maksudnya Bu tiduran terus dia begini-begini. Nah, itulah masturbasi. Nah, jadi pentingnya pendidikan seksual pada anak usia dini itu mengajarkan mereka secara biologis efeknya yang langsung terasa. Nggak bisa nanti kamu malu loh, dia nggak ngerti esensi malu itu apa. Tapi kalau kita bilang kamu kalau nggak pakai celana nanti misalnya kamu jalan tergigit binatang, tanganmu kotor, kamu merasakan gatal, terus kamu tertabrak sesuatu, nah itu lebih terasa bagi mereka. Nah kalau kita bilangnya dampaknya secara sosial, nanti kamu malu-maluin mama gitu kan, nanti orang lihat ii apa tuh, nggak kena di mereka. Karena ya usia-usia segini tuh bisa dibilang seperti mereka tuh otaknya masih instan dopamin banget gitu kan. Ya Pak, apa yang terasa langsung itu yang mereka pahami. Makanya stimulasi diri itu tadi secara seksual itu tuh terkadang bagi orang tua, oh ya emang anak-anak belum tahu terus dia pegang-pegang. Padahal itu sebetulnya awal perilaku seks mulai itu dari situ. Terus misalnya lagi ada seorang anak perempuan yang ini banyak sih kasusnya, tapi ini tidak salah ya, cuma kalau tidak dengan kebijaksanaan bisa hati-hati juga. Anak sering lihat misalnya papahnya kerja, dia lihat mau berangkat dicium mamahnya atau dia mencium mamahnya. Terus kalau jalan ke mall gitu mama papanya gandengan pelukan, baik kan? Iya. Tapi dia mulai melihat itu adalah perilaku seksual antara dua gender yang berbeda. Kalau dia anak perempuan dia dengan ngerasa aku juga mau digituin papa dong. Nah itu sebetulnya sudah perilaku seks. Iya kan? Karena gendernya berbeda, dia ingin merasakan ini tuh rasanya perhatian dari lawan jenis. Terus nanti kalau papahnya cium, gemes, itu hal yang wajar orang tua ke anak ya dalam usia batasan tertentu. Tapi terus dia misalnya dia seneng sama temennya gitu, kamu cium aku dong, karena dia ingin merasakan ya kan, seperti apa yang papahnya berikan, karena dia tahu itu bukti cinta dan kasih itu begitu. Tapi sebetulnya itu adalah dorongan seksual. Nah itulah makanya kita perlu mengajarkan kalau masih usia sangat dini secara biologis, kalau sudah di atas 6-7 tahun mulai ngerti bahasa, kita bisa ajarkan dampak-dampak sosial. Nah kita perlu ngajarin mereka bahwa tubuhmu berharga, tubuhmu milikmu, ada batasan siapa yang boleh memegang dan siapa yang tidak. Kamu pun memegang, ada batasannya gitu. Nah itu sangat penting ya. Jadi mereka perlu tahu bahwa tubuhku berharga, tubuhku punya batas, dan tubuhku perlu dijaga. Nah kalau misalnya mereka belum bisa ngomong nih, ya belum bisa ngomong, mereka masih pakai bahasa isyarat gitu. Kita bisa sesimpel, ini contoh lagi ya, sesimpel ngasih pakai bahasa tubuh. Ada anak umur usia 1,5 tahun yang belum lancar ngomong, dia sukanya ngapain? Masuk ke rok mamahnya, mamahnya lagi masak gitu kan, main ciluk bang gitu kan, ciluk bang dia buka. Itu perilaku seksual kan. Apalagi misalnya anaknya itu adalah anak laki-laki dan dia terbiasa mandi sama mamahnya gitu, jadi dia melihat udah biasa hal yang wajar. Kita perlu kasih tahu no, misalnya gitu ya, no. Terus papahnya keluar, no ini tutup, no ya, itu sudah pendidikan seksual. Nanti supaya apa, kalau dia bermain atau dia ketemu tante atau siapa yang dia suka, dia nggak ciluk di situ gitu loh. Betul ya. Jadi kita perlu ngasih tahu mereka bahwa ini area pribadi, ini area privasi yang tidak bisa dibuka secara umum gitu. Tapi yang biasanya kita ajarkan untuk proteksi di bawah 5 tahun itu, anggota tubuh yang pakai pakaian dalamnya 2 itu adalah yang harus dijaga. Maksudnya area sini bawah itu kan ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Iya
Kalau pada anak-anak perempuan yang belum tumbuh payudara, tapi kadang kita perlu pakai kaos dalam. Nah, itu area yang pokoknya pakai bajunya 2 itu adalah area yang diproteksi. Sesimpel itu. Ya, jadi sangat butuh diberikan as soon as possible. Mereka bisa berkomunikasi walaupun belum berbicara, itu sudah bisa diberikan. Gitu. Wow, insightful sekali ya. Jadi Mami dan Dedi ini sudah langsung dikasih tips-tipsnya ya. Padahal kita belum tanya ya sama Miss Jo ya, bahwa ini sangat penting harus diedukasi sejak dini ya. Tadi ada trik-triknya ya. Nanti kalau misalkan Mami dan Dedi mau lebih lanjut bisa langsung hubungin Miss Jo ya. Siap. Klinik ya. Stres mitra keluarga. Nah, kalau orang tua merasa anaknya sudah mulai ketergantungan, ini kenapa jadi gadget lagi ya? Oke. Nah, kita coba ini. Tapi tadi saya sebenarnya ada terlintas satu pertanyaan di mana Miss Jo, biasa kan ada orang tua yang mungkin kayak ini anak kita laki-laki nih, boys. Nah, kemudian kita udah karena terlalu merasa deket karena kan kita sebagai parentsnya ya, sebagai maminya atau dedinya atau mungkin kita sendiri sebagai maminya. Nah, ini kebiasaan mandi ya. Nah, misalkan kalau kita dengan orang lain kan tabu ya, kita pastinya akan betul-betul ya pakai handuk juga benar-benar rapat atau bahkan keluar dari kamar mandi aja udah langsung pakai tertutup gitu ya. Tapi ini di hadapan anak kita sendiri, misalkan dari usia ya 2 tahun lah ya, 2-3 ke atas gitu ya, 2-3-4-5 tahun, mereka misalkan setiap harinya misalnya menyaksikan kita mandi dengan ya full gitu tanpa busana, terus kemudian pakai baju juga dilihat prosesnya dan lain-lain, itu gimana tuh menurut? Iya, sebetulnya saya itu ada patokan, bukan saya sih, maksudnya secara psikologis tuh ada patokan ya bahwa anak di bawah usia 5,5 tahun lah ya, mereka masih boleh dilihat telanjang oleh orang lain tuh masih boleh tanpa busana. Tapi setelah usia itu mereka tidak boleh melihat orang lain tanpa busana dan tidak boleh badannya dilihat oleh orang lain tanpa busana. Nah, jadi mungkin atas 5 ya? Di atas 5. Jadi batasnya tuh 5 dan bahkan memang ada batasan lagi usia 6-7 tahun tuh sebaiknya anak sudah mulai tidur sendiri, tidak bergabung bersama orang tua atau kalau syukur-syukur bisa pisah dari siblingsnya. Ya gitu ya. Nah, kalau misalnya di bawah 5 tahun tuh kenapa? Karena mereka memang masih dibantu dan perkembangan motoriknya belum maksimal, jadi mereka tuh belum bisa mandi sendiri gitu kan, mereka belum tahu caranya bersih itu seperti apa. Nah, makanya saya selalu mengatakan kepada orang tua kalau dia sudah mulai 4 tahun dan motoriknya tuh sudah mulai mapannya tuh artinya gini, mereka sebetulnya bisa makan sendiri, mereka bisa pakai baju sendiri, itu artinya sudah bisa diajarin sesuatu yang lebih kompleks. Nah, saya selalu mengajarkan, kalau 4 tahun saya selalu tanya, udah bisa makan sendiri belum Bu? Udah bisa pakai sepatu belum? Udah bisa pakai baju belum? Karena itu persiapan nanti di usia 5 tahun kita mulai ngajarin mandi itu kompleks loh, ya kan? Karena kebersihannya perlu diperhatikan, ya kan? Efek ini sabunnya udah bersih atau belum? Nanti resiko gatal atau enggak, ya kan? Terus maaf kalau mereka pipis atau pup masih ada noda atau tidak, gitu. Itu kan celananya basah tetap dipakai gitu, itu kan harus diperhatikan. Jadi dipersiapkan di usia sebelumnya. Nah, nanti di usia 5 tahun atau 5,5 tahun lah gitu, setelah telatnya 6 tahun mereka sudah tidak boleh, yaitu tadi melihat orang lain telanjang atau terlihat dirinya telanjang tanpa busana. Dan tidur pun juga begitu. Kenapa? Karena tadi saya bilang di usia 6 tahun itu perkembangan kognitifnya sudah lebih kompleks kan. Nah, kadang misalnya di tempat tidur, maaf, tidak ada kegiatan yang berlebihan, tapi ayah memeluk ibu di tempat tidur, dicium gitu, hal yang wajar. Tapi terus mereka mulai ngerasa ini pengen sama ayah di tempat tidur atau kepengen sama ibu di tempat tidur, mencari kenyamanan. Terus maaf kalau tadi sudah pernah mengalami proses orgasme sendiri, itu menjadi stimulasi. Nah, perilaku seksual orang dewasanya itu bisa menjadi stimulasi. Jadi sudah sebaiknya mereka belajar untuk tidur sendiri. Nah, dampak yang lainnya lagi adalah membentuk kemandirian sosial. Mandiri itu bukan mandi sendiri, ya. Tapi kemandirian sosial itu artinya gini, ketika mereka tidak bisa tidur, mereka sudah punya kontrol untuk membuat nyaman dirinya sendiri. Jadi ketika mereka punya masalah, nggak sedikit-sedikit, Mama, Mbak, Papa,
Mereka, aku nggak bisa tidur nih, aku ngapain ya? Itu belajar regulasi diri. Tadi di executive function, fungsi utama adalah self understanding. Mereka memahami dirinya sendiri. Oh, aku kalau lampunya mati semua, aku takut, berarti aku nyalain lampu ini deh. Kalau aku baca buku, aku bisa bobo. Terus mereka belajar, ini ruanganku, milikku sendiri ya. Belajar mengerti privasinya dia dan privasi orang lain. Terus mereka mulai beresin kamarnya sendiri. Terus biasanya mama-mama tuh pasangin jadwal, dia belajar ngecek time management. Executive function yang kedua, time management. Oh, aku jam segini ada les, oh aku harus ini besok bangun jam segini. Ini barang-barangku sendiri, aku bertanggung jawab. Banyak orang tua yang datang ke saya keluhannya, nih lo miss teledor banget, selebor. Saya tanya, selebornya kenapa bu? Gak tahu jadwal, gak pernah tahu besok mau ada PR apa, barangnya hilang selalu di sekolah, lupa ini dan itu. Terus saya tanya, di rumah biasanya yang mandiin siapa? Oh, sama mbaknya. Kalau sekolah yang beresin tasnya siapa? Saya atau mbaknya. Terus bekal makannya saya. Pulang sekolah siapa yang bawain tasnya? Mbak. Baju siapa yang pilihin? Mbak. Kapan dia belajar mandiri? Lalu didatangkan ke saya dengan tuduhan anaknya tidak mandiri. Nah, Padahal kita belum mengajar. Iya, anaknya yang dijadikan seseorang yang salah, tapi sebetulnya dia bukan pelaku, dia korban. Sudah dibajarkan atau belum? Sudah dibentuk atau belum? Nah, kadang setelah kita ngobrol-ngobrol gitu baru mereka, iya ya, saya tidak pernah mengajarkan skill itu, tapi berharap anak saya usia 6 tahun langsung bisa mandiri. Itu pentingnya berawal dari seks itu tadi ya, menjaga dirinya sendiri, lalu belajar kemandirian, belajar membuat nyaman diri sendiri, belajar menjaga diri sendiri, barang-barang sendiri, menjaga perasaan sendiri. Itu penting sekali. Wah, banyak ya. Iya. Banyak ya, banyak yang seharusnya kita sebagai orang tua belajar juga ya, bahwa ternyata ada cara yang dimana kita juga harus tahu, kita harus mengajarkan setiap tahapan-tahapan itu ya kepada anak ya. Betul. Karena kan kalau misalkan anak sudah bisa menguasai satu hal, harusnya kita berikan lebih kompleks lagi supaya dia bisa lebih lagi kan ya. Sesuai usia perkembangannya. Sesuai usia Iya, tugas perkembangannya itu tadi. Kalau 5 tahun mungkin ranahnya pakai baju sendiri. Ya, nanti 6 tahun sudah mandi sendiri, pakai baju sendiri. Usia 7-8 tahun bisa memilih pakaian sendiri untuk berbagai occasion. Ini hujan, berarti aku harus nyiapin jaket. Oh, besok mau ada pesta, besok mau ibadah gini ya. Aku berarti nggak boleh pakai yang celana pendek. Itu sudah harus jalan sendiri gitu. Itu nalar sosial terbentuk dari daily living skill. Oke. Wah, masih banyak sekali yang kita semua harus belajar ya. Dedi dan Mami. Baik, kalau begitu kembali masalah gadget nih. Tadi Miss Jo, apakah melarang gadget sepenuhnya nih, itu adalah solusi yang tepat untuk anak usia dini yang tadi Miss Jo udah bilang dan jelaskan bahwa ini adalah tahap perkembangan sangat lagi melejit nih ya, cepat gitu kan. Jadi kita perlu sekali untuk anak-anak bisa jangan sampai terhambat oleh apapun begitu ya. Betul, diusahakan ya. Betul. Gimana kira-kira kita larang nih sama sekali no gadget. Kira-kira itu solusi yang tepat? Tidak. Jawabannya jelas tidak. Ternyata ya. Karena gini, takutnya di katro gitu ya. iya karena gini, di zaman now ini kan. Kan tadi saya sampaikan waktu dari pembuka itu bahwa perkembangan teknologi ini bagian dari kehidupan kita sekarang. Betul. Ya kan, ketika kita memisahkan seseorang dari perkembangan dunia, itu ibaratnya kita memasukkan mereka ke gua sana, kamu nggak boleh ikut teknologi gitu, nggak usah perkembangan, ya kan. Nah, justru yang tadi saya bilang diadaptasikan beriringan bertumbuh dengan perkembangan teknologi ini. Nah, jadi tidak menjawab sebetulnya karena akibatnya apa? Stimulasinya terlalu banyak. Sekarang semua orang di setiap sudut kota pakai gadget. Iya. Ya kan, dan akhirnya apa, anak nggak boleh dapat orang tua, membentuk perilaku yang lain, curi-curi lihat ke sana kemari, belajar berbohong,
Terus untuk apa dibatasi satu? Dan ini ngomong tentang ketergantungan gadget ya. Ketergantungan itu kan bahasanya kan adiksi. Sebetulnya yang kata adiksi itu kan tidak hanya mengacu pada gadget. Adiksi apapun itu kalau serta-merta dihentikan itu hanya akan membuat mereka dalam tanda kutip sakau. Ya, adiksi apapun. Sesederhana ini deh. Adiksi yang tidak sampai kriminal, makan gorengan. Ya, adiksi itu ya. Maka ketergantungan makan gorengan, kalau nggak ada gorengannya atau nggak ada kriuk-kriuknya maka nggak bisa makan. Iya, betul. Terus dokter bilang, Bu, kolesterolnya udah tinggi nih, harus berhenti. Bisa nggak langsung? Tidak. Ketika dia belum, aku harus berhenti gorengan seminggu nggak makan, apa yang terjadi? Badannya berontak karena tidak ada proses adaptasi. Nah, jadi untuk membuat anak-anak itu serta-merta dihilangkan sama sekali tidak bisa, tapi gradually atau bertahap diajarkan batasan itu bisa. Jadi kalau misalkan kita balik lagi nih kepada batasan, tadi sempat Miss Jo kasih satu hal yaitu harus durasi, itu juga ya penting kan. Jadi durasi yang ideal itu untuk anak usia dini mengkonsumsi gadget nih atau tayangan-tayangan itu berapa lama? Ya, sebetulnya Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah mengeluarkan, apalagi waktu kita zaman COVID kemarin ya, mau tidak mau semua anak-anak kena itu kan. Itu tuh sudah ada aturannya karena anak-anak kan disebut dari usia 0 sampai 18 tahun. Nah, kalau di bawah 2 tahun mereka tidak boleh menggunakan gadget sama sekali. Sebetulnya tidak ada keperluannya, tidak ada fungsinya, esensinya untuk mereka menggunakan gadget. Boleh pakai sebatas kalau misalnya ada video call dengan anggota keluarga yang posisinya jauh. Itu pun hanya iya, wow, ngapain kita video call 20 menit ya untuk anak kecil. Mereka belum bisa komunikasi begitu. Paling 5 menit, 2 menit. Karena mereka tugasnya itu tadi, perkembangan motorik. Usia 2 sampai 6 tahun itu ada batasannya hanya 30 menit sehari. Ya, dan itu pun ada jedanya. Jadi enggak 30 menit nonton gini tuh enggak. Tapi per 10 menit gitu ya. Nanti mereka lihat kemana, main lagi, boleh nonton lagi 10 menit. Makanya saya selalu bilang, Bu, bikin jadwal gadget time. Kalau di bawah 6 tahun. Misalnya pagi habis sarapan sambil nunggu papahnya siap-siap mau diantar sekolah boleh nonton 10 menit. Nanti jatah siangnya pulang sekolah capek habis makan sebelum bobo nonton deh 10 menit. Nanti sore udah bikin PR, udah bersih semua, udah main di luar, udah makan, nonton bareng mama papa sebentar 10-15 menit itu boleh. Jadi lebih baik sebenarnya sering tapi sebentar daripada sekali tapi terlalu lama. Betul, karena itu rentang atensinya. Nah, kalau di atas 6 tahun sampai 12 tahun itu boleh 1 jam sehari tapi sama, ada jeda. Jadi kita bikin kesepakatan, kamu boleh nonton 30 menit kalau apa. Nah, kenapa di bawah 6 tahun itu tuh hanya 10 menit, karena kemampuan atensi anak tuh ngukurnya 3 kali usianya. Kalau di umurnya 3 tahun, dia tahan tuh nonton berapa lama? Tahan mengerjakan sesuatu, makan, duduk diam tuh tahan berapa lama? Cuma 10 menit. Makanya tadi saya bilang perhatikan rentang usianya. Nah, kalau sudah 12 tahun sampai 18 tahun secara normal sehatnya pun juga hanya 1,5 jam per hari, itu pun dengan jeda. Nah, sekarang kita yang dewasa, saya tanya, Miss Novita sanggup nonton gadget non-stop itu berapa lama? Kalau saya tuh 20 menit aja mata udah gini-gini terus itu. Iya kan? Karena apa? Mungkin sejam bisa ya. Iya, tapi lama-lama terus mulai pegal ya kan? Karena sebetulnya memang nggak ada manusia manapun yang tahan 24 jam begini. Bukan berarti kita orang dewasa, kita punya batasan bebas. Coba nonton 1 jam atau ngetik deh 1 jam, enggak entertainment ya, ngetik deh, ya, atau nonton video YouTube yang untuk belajar gitu, nggak tahan. Dan memang ada aturan dari Ikatan Dokter Anak itu 20-20-20. Setiap 20 menit kita harus berhenti matanya dari gadget selama 20 detik memandang jarak 20 meter. Itu istirahat mata, istirahat saraf,
Istirahat sendi ototnya supaya kita tetap well-being. Ya, betul. Nah, kita aja dewasa perlu dijaga, apalagi seusia dini itu. Wah, bagus sekali ya. Iya. Oke, ternyata sudah banyak yang masuk pertanyaan yang lain, walaupun pertanyaan saya masih banyak juga. Yes. Oke, tapi mungkin kita coba lanjut ke pertanyaan mami-mami dan Dedi dulu yang mengikuti podcast dari berbagai penjuru dunia. Ya, banyak sekali. Asik, iya. Kita coba sapa dulu mami yang ada di dalam live pada podcast sore hari ini, yaitu ada satu pertanyaan dari Mami Nanang ya, atau Bapak Nanang, mungkin saya juga kurang paham nih Mami atau Dedi ya, dari Surabaya. Ada 3 pertanyaan langsung ya, Miss ya. Pasti nanti akan dijawab semuanya ya. Yang pertama, apa dampak kurangnya pendampingan orang tua saat anak menggunakan gadget? Tadi sedikit banyak udah disentuh ya, tapi saya coba bacakan semua pertanyaan dulu ya, Miss ya. Yang kedua, aplikasi atau fitur apa saja yang dapat digunakan orang tua untuk parental control. Yang ketiga, sejauh mana orang tua perlu membatasi waktu layar screen time anak. Yang ketiga mungkin tadi udah terjawab ya. Jawab ya, Dedi atau Mami. Mungkin yang pertama sama yang kedua aja tadi, dampak kurangnya pendampingan, dan yang keduanya fitur. Kalau fitur sebetulnya sudah banyak banget ya parental control itu, tapi yang jelas kalau memang anak-anak kita harus pastikan itu tuh ramah untuk anak. Jadi kalau misalnya YouTube ya kita pakai YouTube Kids gitu ya. Netflix itu Netflix Kids. Cuma walaupun kita tuh sudah memasang itu, ya namanya perkembangan teknologi dan anak-anak kita itu sudah terbiasa dengan sesuatu yang worldwide ya. Mereka tuh pinter aja bisa ngeklik masuk ke ranah dewasa. Nah, kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi, kalau tidak ada kontrol akibatnya apa? Ya itu tadi, mereka tidak mengenal batas. Nah, tidak mengenal batas itu kalau misalnya mereka tontonnya konten-konten yang menakutkan, tumbuh anak dengan penuh kecemasan. Kalau kontennya maaf zaman dulu lagi ngetren-ngetrennya konten prank, apa dampaknya? Mereka tidak mengerti batasan privasi orang lain, bahwa tubuh mereka, kondisi psikologis mereka, orang lain itu berharga, sama berharganya seperti mereka. Lalu kalau tidak ada kontrolnya lagi, tadi kan saya bilang di usia-usia tertentu ini tugas perkembangannya ngapain, itu nggak terpenuhi. Dan kalau tidak terpenuhi di satu rentang usia perkembangan ini, nanti akan kegagalan di rentang usia berikutnya. Efek jangka panjangnya apa? Psikolog laris dengan orang-orang yang sebaiknya jangan sih, dengan orang-orang yang mulai depresi, merasa aku orang yang tidak punya kontrol, aku perilaku psikopatik itu muncul. Nah, jadi pentingnya sekali peran orang tua untuk mengajarkan batas itu ya. Jadi sebenarnya sudah terjawab ya Dedi dan Mami Nanang dari apa yang telah dipaparkan oleh Miss Jo. Sebentar, mungkin saya bisa nambahin, bukan fitur, tapi ada jenis tontonan yang perlu kita waspadai, yaitu adalah walaupun itu konten anak-anak, ada beberapa tontonan yang, maaf ini saya sebut contoh ya, bukan nyebut brand tapi tidak menyudutkan produk ini juga, cuma ini sudah berdasarkan riset ya. SpongeBob. Kenapa SpongeBob itu membuat anak-anak perilakunya menjadi lebih agresif? Bukan karena isinya, tapi di dalam SpongeBob itu kan dibuat dari kartun ya, dari kartun satu gambar ke gambar berikutnya yang dicepatkan menjadi satu rangkaian animasi, ya kan? Nah, itu ada aturannya kalau untuk anak-anak. Pergerakan dari satu scene ke scene yang lain itu ada kecepatannya yang perlu diperhatikan. Nah, SpongeBob itu gerakannya cepat sekali, jadi beda dengan tontonan yang lain, misalnya konten Bluey itu gitu ya, mereka gerakannya lebih pelan daripada tontonan yang repetnya banyak sekali. Nah, itu perlu kita perhatikan. Kalau kita ngeliat ini kok kontennya anak-anak ya, tapi kok rapid sekali gerakan-gerakannya satu adegan ke adegan yang lain gitu. Nah, kita perlu hati-hati dengan materi-materi yang seperti itu. Langsung disebut ya tadi. Ya, maaf ya. Maaf ya. Sudah banyak sekali ya disuarakan ya dari berbagai
sumber-sumber jurnal dan juga Iya. beberapa, jadi pasti mungkin Mami dan Dedi juga sudah pernah mendengar ya. Termasuk Reels itu juga sama, mirip dengan SpongeBob efeknya. Oh ya, ya. Yang Oke. singkat-singkat. Oke. Nah itu mungkin sedikit menjawab ya Ya. Mami dan Dedi terkait fitur dan atau aplikasi dan lain-lain. Nah yang selanjutnya nih ada dari Miss Afri ya, dari Tangerang kalau ini. Jika anak kumpul dengan teman-temannya dan Ya. semuanya pakai gadget, Oke. yang harus kita nasehatin atau diarahkan siapa? Anak kita atau teman-temannya? Bagus juga ya pertanyaan ini Mami. Iya. Jika memang tidak bisa menasehati teman-temannya, apakah kita yang harus membatasi pergaulan anak kita? Dan di umur berapa kita bisa membebaskan penggunaan gadget? Oke. Kalau saya tanya, Miss, sekarang ya, Ya. bisa nggak kita bilang pada dunia, hei dunia, hei teknologi, berhenti berkembang. Oh, iya. Soalnya anakku Pasti nggak bisa ya. terganggu, ya kan? Nah, teman-teman anak-anak itu adalah dunianya anak-anak. Tidak semudah itu karena mereka juga terbentuk dengan pola asuh parenting yang mungkin berbeda dengan kita. Dan bukan tanggung jawab kita untuk mendidik anak orang lain karena mungkin mereka punya prosesnya sendiri. Jadi memang yang bisa kita bekali adalah anak kita. Saya selalu bilang kepada orang tua di sana, sekuat-kuatnya ibu bentengin. Ibu bawa ke saya terapi 24 jam. Saya tidak bisa menjamin kerasnya dunia untuk bisa menghancurkan seseorang. Tapi yang bisa kita mulai dari sekarang adalah kita memberikan pengertian kepada mereka apa yang memang harus dimengerti. Tentang batasan waktu, tentang batasan konten, tentang batasan godaan dari teman-teman, bagaimana menghadapi godaan. Itu tidak hanya dikasih tahu, misalnya gini, nanti kalau temanmu nonton yang itu, pokoknya kamu nggak boleh ya. Tadi saya bilang, anak usia 6 tahun, filternya belum kuat. Ya kan, pemahaman kognitifnya belum ini, mereka masih impulsif banget, aku tahu nggak boleh tapi aku pengen gitu kan. Nah yang kita perlu lakukan setelah diomongin, kita role playkan. Saya di dalam ruang terapi itu saya merole playkan segala sesuatu yang menakutkan untuk anak, saya hadirkan, terus saya tanya, kalau Miss Jo begini kamu ngapain? Dan itu yang jarang sekali dilakukan oleh orang tua. Karena orang tua ngerasa mereka harus membentuk kontrol kan. Jadi mereka mengontrol anak tanpa memberikan kesempatan anak mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya ya itu tadi, nggak boleh nonton itu, kamu mama sita gitu. Tapi kalau saya bilang, kata mama boleh nonton nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh nonton? Soalnya gini. Tapi kamu nonton, menurut kamu harus apa? Ya harusnya diletakin sih Miss, tapi aku nggak bisa. Nah supaya kamu bisa, kamu pengen Miss Jo ngapain? Boleh nggak Miss Jo rebut? Enggak, aku sebel kayak mama. Berarti kalau direbut kamu tidak suka. Kamu maunya Miss Jo bagaimana supaya kamu berhenti menonton itu, tapi kamu juga tidak marah. Nah jadi saya bertanya kepada anak supaya anak ini yang merefleksi diri sendiri. Sekali lagi, eksekutif pertama, self understanding. Oh iya, aku nggak suka dibentak, direbut gitu. Aku maunya dikasih pengertian, ada bargainingnya gitu. Betul. Nah, jadi kontrol tuh tidak hanya sekedar kontrol, ya. Kita harus ajarkan ke anak juga memahami dirinya sendiri dan bagaimana ngontrol dirinya sendiri. Teori, praktekkan, role playkan. Jadi kalau ada godaan kayak gitu, kita role playkan. Ini misalnya mama temenmu nih ya, mama nonton gini, terus kamu tergoda, kamu ngapain? Nah, kamu enaknya ngapain? Terus godaan mama tingkatkan ya, makin gini-giniin, pokoknya dibingin-bingin gitu. Nah nanti dia harus ngerasa bahwa enggak, aku harus bisa. Kalau sudah di role playkan, ditunjukkan secara nyata, anak merasakan. Jadi ketika ada gangguan teman segitu banyak, I know what to do. Oh iya. Gitu ya. Itu tadi mungkin pertanyaan yang pertama ya, Miss. Iya betul. Di umur berapa kita bisa membebaskan penggunaan gadget? Ya itu mungkin berkaitan dengan pengawasan dan controlling ya. Mengawasi dan mengontrol gitu ya. Nah kalau mengontrol mungkin memang di bawah 10 tahun itu memang bahasa orang tua. Pola parentingnya harus dominasi. Dominasi harus di orang tua memang. Kita yang kamu begini begini untuk membentuk pemahaman mereka.
Tapi di atas 10 tahun kita mulai bisa brainstorming, kita tetap mengawasi tapi dengan cara edukasi. Dek, menurut kamu ini udah kelewatan belum? Kalau menurut kamu udah kelewatan, kamu pikir harus berhenti? Kalau berhenti, ayo gimana caranya? Mama bantu apa? Papa bantu apa? Jadi usianya sebetulnya pada usia 10-12 tahun. Tapi tidak serta-merta kita bilang, nanti 12 tahun kamu udah boleh bebas. Sebelum 12 tahun kita harus ngapain? Supaya pada saat ini dilepas dia sudah tahu yang namanya kontrol seperti apa. Ya, betul. Gitu ya, bukan serta-merta pokoknya kalau belum 12 tahun, belum SMP mama pegang, tapi nanti SMP boleh. Nah, begitu SMP dikasih. Terus langsung mamanya bilang, begitu dibebasin dia nggak tahu aturannya. Pasti tidak ada bekal sebelumnya. Makanya kalau udah 10-11 tahun, ajarin nih mulai kontrolnya gimana. Oke. Ya. Sebelum mereka diberikan ya kebebasan itu dibekali dulu supaya sudah terbentuk self controlnya ya. Oke, bagus sekali ya. Sebentar, masih banyak nih. Apakah ada ini dari Dedi Aili atau Bapak Aili? Apakah ada kaitannya antara seringnya screen time anak dengan menurunnya emotional quotient anak? Emotional quotient anak, kecerdasan emosional. betul. Ya. Yang kedua, lanjut dulu ya. Apakah ada pola asuh yang efektif untuk dapat membuat anak mempunyai kesadaran dini mengenai aturan screen time sehingga tanpa dikontrol oleh orang tua anak-anak dapat mengerem sendiri batasan screen time-nya? Itu mungkin agak susah ya. Tadi sebelum sudah dijelasin tadi. Dijelasin ya, Dedi ya. Nah, mungkin nanti yang dijawab yang belum dijelasin aja ya. Nomor 3, pada usia berapa sex education dapat dipaparkan kepada anak? Tadi saya udah dijelasin juga ya. Zaman sekarang banyak tontonan anak yang malah ada adegan peluk cium. Bagaimana cara yang baik untuk dapat menjelaskan kepada anak? Apakah baik kemudian orang tua hanya sensor dan nutupi bila ada screen yang perlu disensor, atau malah membuat anak menjadi penasaran? Nah, mungkin itu boleh di highlight lagi. Tadi pertanyaan yang pertama kaitan antara seringnya screen time dan kecerdasan. Oke. Tadi kan saya bilang bahwa penggunaan gadget itu banyak berdampak ya, mengganggu pola tumbuh kembang. Dan salah satunya tadi fase perkembangan itu kan ada sosial emosional. Dan saya tadi juga sudah mengatakan bahwa gadget itu sendiri tidak pernah mengajarkan kontrol. Ya kan? Barang ini tidak pernah mengajarkan kontrol. Jadi jelas pasti sangat terpengaruh. Kita pun yang dewasa terpengaruh kok. Iya, betul. Iya kan? Jadi terganggu gak? Ya jelas. Tapi belum tentu otomatis orang yang menggunakan gadget pasti nanti tidak cerdas emosi, itu tidak begitu ya. Tapi kalau misalnya dari jenis paparan, dari durasi, dari suasana lingkungan di mana memang mereka hidup dengan orang yang penuh dengan gadget, ya pasti akan otomatis terganggu semua. Itu yang tadi saya bilang, fungsi kehidupan sehari-harinya tidak stabil. Dia jadi malas bergerak, malas mengerjakan tugas-tugas yang sulit. Jadi kalau suka nonton reels itu kan instan dopamin banget ya, dalam waktu 15 detik semua informasi dapat. Nah, anak-anak sekarang banyak yang saya temui ketika mereka disuruh bikin paper, yang suruh ngerjain AI. Yang semakin pinter AI, anaknya nggak pinter. Nah, kita mulai malas. Coba zaman kita dulu, zaman saya sekolah dulu ya, saya SMP disuruh bikin karya tulis, itu pulang saya bawa 10 buku gitu, itu dilihat satu. Itu bagian dari executive function yang disebut persisten, daya tahan mengerjakan tugasnya terbentuk. Tapi dengan adanya reels, cepet aja lah, gampang aja lah gitu kan, tumbuh tipe orang-orang yang tidak mau sulit. Betul. Nah, jadi memang kalau sangat nggak ada batas apapun lah, adiksi apapun atau perilaku apapun, kalau tidak ada batas, kecerdasan emosional pasti terganggu. Pasti. Dan menurun ya. Pasti menurun. Nah, terus tadi pertanyaan sex education tadi sudah dipaparkan dan mungkin lebih kepada sensor yang adegan-adegan itu perlu ditutupi nggak nanti? Kalau ditutupi buat penasaran kan? Nah, tadi kan saya sudah bilang ya bahwa pendidikan seksualitas tuh harus dijelaskan segamblang mungkin, sejelas-jelas mungkin kepada anak supaya mereka itu
ngerti dua sisinya ya, dampak secara biologis dan dampak secara sosial. Kalau memang pada usia di bawah 6 tahun mereka belum bisa komunikasi, belum paham dampak sosialnya, ya kita bisa bilang ke mereka bahwa kamu lihat apa? Kita bahas sama dia, kamu tadi lihat apa? Aku lihat orang ciuman. Oke, kita bahas ciuman tuh apa sih? Siapa sih yang boleh mencium? Siapa yang boleh dicium? Dan kenapa adegan itu tampak? Karena situasinya adalah dua orang yang saling mengasihi gitu. Tapi kita tidak boleh ya melakukan itu. Jadi daripada hanya disensor langsung ditutupi, nggak ada pengertian, ya anak kayak tadi kalau dibatasi tanpa ada pengertian mereka tubuh perilaku yang lain curi-curi, ya kan. Nah tapi kalau kita jelaskan dengan baik bahwa kenapa nggak boleh nonton begini dulu, karena memang usiamu belum usia untuk melakukan adegan begitu. Nanti suatu saat kamu lihat mama mencium papa, papa cium mama, ya itu boleh dong, ya karena sudah diberkati dalam pernikahan, secara undang-undang usianya juga udah cukup, itu boleh. Jadi besok lagi kalau ada adegan begitu, adik nggak nonton dulu, ya. Nanti kalau kamu udah ngerti gimana ngontrolnya, udah gede boleh nonton gitu. Ya. Oh, ini masih banyak pertanyaannya tapi waktu kita sudah habis. Yes. Mami dan Dedi, mohon maaf, Mami Evita, Mami yang lain-lainnya saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Nanti pertanyaannya ditampung, tetap nanti bisa nggak nanti dikasih jawabannya baik? Bisa dibantu kita ya. coba kondisikan. Ya. Ya. Tapi ini ada suatu statement yang dari Mami dan Dedi yang ikut serta hari ini bilang keren sekali ilmunya. Oh terima kasih. Saya pribadi sebagai orang tua mau ucapin terima kasih banyak. Dan terima kasih buat Stella Maris yang sudah mengadakan podcast pada sore hari ini. Dan ini juga dibilang lagi dari Bapak Afri, tadi Bu Lili bilang terima kasih banyak, keren banget penjelasannya. Kita nggak bisa bacain juga satu-satu, jadi luar biasa banget hari ini. Miss Jovita, insightful sekali buat saya pribadi juga. Nanti saya mau minta kontaknya, boleh? Boleh. Sama Miss Jovita ya, saya konsul pribadi duluan kayaknya. Semoga hari ini mengingatkan para parents semuanya untuk mengetahui bahwa perkembangan digital tidak bisa dibendung, namun kita semua harus tetap waspada. Jadi saya selalu terima batasan-batasan dan batasan. Betul ya? Karena benda itu sendiri ini yang kita punya tidak pernah punya mengajarkan batasan. Itu sangat bagus sekali ya. Betul ya. Baik, sudah sampai di akhir dan kita akan mungkin ada closing statement terakhir dari Miss. Oke, closing statement saya, dear Mama dan Papa, jadilah teman bertumbuh ya, bukan jadi polisi saja, bukan jadi orang tua saja ya. Teman itu akan selalu bertumbuh bersama. Ketika kita tadi ada pertanyaan jenis parenting yang terbaik itu apa, adalah jenis parenting di mana orang tuanya menjadi dirinya sendiri dan memberikan kesempatan anak untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi mendidik anak itu bukan hanya apa yang kita mau atas anak, tapi kita berusaha lihat dari sudut pandang anaknya juga. Kebutuhan anak di rentang usia itu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, kita melihat mereka. Karena yang kita bentuk ini manusia, bukan benda mati. Mereka punya feedback perasaan, mereka punya feedback pikiran, dan kita harus menghargai itu. Anak yang bertumbuh dengan penghargaan akan menjadi orang yang menghargai. Satu quotes yang saya paling suka itu dari seorang Ibu Teresa. Hampir di semua podcast, semua seminar, di semua parenting class saya sampaikan ini ya. Perkembangan digital ini kan artinya perkembangan dunia ya. Dan kita khawatir dengan perkembangan dunia ini. Ibu Teresa mengatakan begini, kalau kamu ingin ikut andil dalam perdamaian dunia, pulanglah dan cintai keluargamu. Wah, kita Itu semua dimulai dari rumah. Jadi kalau kita mau dunia yang aman, dunia yang tidak terpapar gadget tanpa batas, dunia seksualitas yang tidak terkontrol, kita ajarkan mulai dari rumah.
Oke, wow, Yes. insightful sekali lagi Terima ya. kasih. Nah, Dedi dan Mami dapatkan seluruh informasi terbaru tentang podcast dan Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris@ch.id, dan kemudian jangan lupa dengan Ars Mitra Keluarga Kemayoran, Dedi dan Mami boleh menghubungi Miss Jovita di klinik rehabilitas ya. Rehabilitasi medik. Medik di Ars Mitra Keluarga Kemayoran. Betul. Oke, kami akan pamit undur diri dan sebelumnya kita punya salam Yes. yang keren ya. Iya. Gimana nih Miss salamnya? Kita sama-sama ya. Ya. Satu, Dear dua, Mama dan tiga. Papa, salam sehat mental. Bye bye.